Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang prinsip menyusun alur tujuan pembelajaran. Sekarang, mari kita coba mempraktikannya pada mata pelajaran dasar-dasar kejuruan Teknik Kimia Industri di fase E. Ibu dan Bapak guru yang mengajar mata pelajaran lain tetap bisa mengikuti, karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama ya. Yang perlu diingat oleh pendidik adalah bahwa alur tujuan pembelajaran atau ATP disusun secara linear, satu arah, dan tidak bercabang, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Ibu dan Bapak, untuk lebih memahami cara membuat alur tujuan pembelajaran, mari kita lihat ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi alur tujuan pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa alur tujuan pembelajaran dapat dibuat setelah semua tujuan pembelajaran dirumuskan. Dan jangan lupa untuk memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada paduan pembelajaran dan asesmen. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran ialah berkolaborasi dengan guru yang mengajar satu fase E dan dunia kerja terkait. Saat menyusun ATP, penting bagi guru untuk berkolaborasi sesama guru yang mengajar di fase E. Begitu juga dengan guru fase F, khusus pada jenjang SMK, akan lebih baik jika pendidik berkolaborasi dengan dunia kerja agar terjadi sinkronisasi pelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Berikut ini tujuan pembelajaran yang sudah disusun untuk setiap elemen pada mata pelajaran dasar-dasar kejuruan Teknik Kimia Industri. Selanjutnya, kita susun seluruh tujuan pembelajaran dari setiap elemen secara logis. Berikut ini adalah beberapa cara dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Pertama, kita juga bisa menggunakan pengurutan secara deduktif. Pendidik dapat mengurutkan dari konten yang bersifat umum ke konten yang lebih spesifik. Misalnya, peserta didik lebih baik memahami proses industri kimia secara umum sebelum kemudian memahami proses industri pupuk. Atau ibu dan bapak mau mengurutkan dari yang mudah ke yang lebih sulit. Misalnya, meminta peserta didik untuk mampu menyebutkan simbol-simbol alat sebelum membuat flow diagram. Ibu dan bapak guru juga bisa mengurutkan tujuan pembelajaran dengan menggunakan hierarki. Konsep dasar apa yang perlu dipelajari dulu sebelum mempelajari konsep lainnya? Sebagai contoh, peserta didik harus mampu mengidentifikasi komponen masuk dan keluar dari satu unit proses sebelum mereka mulai menghitung bahan masuk dan keluar dari unit proses. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, maka dapat disusun alur tujuan pembelajaran atau ATP berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku sebagai berikut. Pada sesi menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik dapat memastikan kembali apakah tujuan pembelajaran sudah dirumuskan dengan benar. Berdasarkan beberapa cara pengurutan tadi, maka tercipta alur tujuan pembelajaran dasar-dasar kejuruan Teknik Kimia Industri di fase E dengan ilustrasi berikut. Inilah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Sebuah rangkaian peta belajar murid dalam satu fase yang disusun agar murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkesinambungan menuju capaian pembelajaran yang diharapkan di akhir fase. Itulah salah satu contoh cara menyusun alur tujuan pembelajaran. Ibu dan bapak guru dapat memilih cara pengurutan tujuan pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu. Semoga dapat menjadi referensi bagi ibu dan bapak guru dalam menyusun ATP. Selamat mencoba!